Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk melanjutkan perkuliahan kalkulus diferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, apa itu fungsi? Nah, menurut catatan sejarah, pertama kali istilah fungsi dikenalkan oleh Leibniz, untuk menyatakan ketergantungan suatu besaran pada besaran yang lain. Misalnya, luas lingkaran itu bergantung pada jari-jari R dengan persamaan A sama dengan pi R kuadrat. Nah, maka ini kita katakan bahwa A atau luas A itu fungsi R. Nah, kemudian contoh selanjutnya dalam fisika kita mengenal bahwa kecepatan V dari sebuah benda yang jatuh bebas pada medan gravitasi bumi bertambah seiring bertambahnya waktu T sampai dengan benda menyentuh bumi. Maka dikatakan bahwa V adalah fungsi T. Nah, secara umum, jika besaran Y bergantung pada besaran X, sedemikian hingga setiap nilai X menentukan tepat satu nilai Y, maka dikatakan Y adalah fungsi dari X. Ya. Perhatikan yang diberi warna berbeda. Ya. Jadi, jika besaran Y bergantung pada besaran X, sedemikian hingga setiap nilai X menentukan tepat satu nilai Y. Ini perlu dicatat ya, perlu diperhatikan. Jadi, setiap nilai X menentukan tepat satu nilai Y, maka dikatakan Y adalah fungsi dari X. Dan ditulis dengan Y sama dengan Fx gitu. Ya, Y sama dengan F dalam kurung X dan dibaca Y sama dengan F dari X. Atau biasanya orang menyebut Y sama dengan Fx gitu. Ya. Nah, dalam hal ini X disebut sebagai peubah bebas dari F dan Y disebut peubah tak bebas dari F. Tak bebas karena nilai F nanti ditentukan oleh Y. Sementara Y ini X disebut peubah bebas karena kita bisa memasukkan nilai X berapapun gitu. Nah, sehingga disebut peubah bebas. Nah, secara umum fungsi ditentukan dengan rumus yang tidak secara eksplisit memuat peubah tak bebas. Ya, misalkan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, peubah tak bebas itu bisa kita munculkan dengan memberikan pemisalan Y sama dengan Fx. Jadi Fx di sini kita misalkan sebagai Y. Ya, Y sama dengan Fx. Sehingga persamaan Fx sama dengan X kuadrat itu kita tulis kembali dalam bentuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk menyatakan fungsi ini bisa juga tidak menggunakan huruf F kecil. Ya. Misalkan bisa juga digunakan F besar. Jadi Y sama dengan F besar X. Gitu. Atau menggunakan huruf G, ya. Gx. Atau Pi, ya. Px. Ya. Jadi tidak harus F. Nah, sebagai contoh, untuk memperjelas, misalkan, di sini Fx sama dengan, ada sebuah fungsi Fx sama dengan 2x kurangi 3. Maka, ini artinya apa? Misalkan kita ganti x-nya dengan min 1, maka nilai f min 1 sama dengan
2 kali min 1 dikurangi 3 ya. Jadi X-nya di sini kita ganti dengan min 1. Ya, 2 kali min 1 min 3. Hasilnya min 5. Nah, kalau kita masukkan X sama dengan 0, ya, maka F0 2 kali 0 dikurangi 3. Hasilnya min 3. Ya, dan seterusnya, misalkan F-nya ini min 3, akar 3, maka ya nilai Fx-nya adalah 2 kali akar 3 dikurangi 3. Jadi makanya tadi X di sini disebut berubah bebas. Kita bisa memasukkan X-nya itu berapapun itu kan. Akan tetapi eh, F ya itu berubah tidak bebas Y-nya tadi. Karena nilai efek bergantung pada X. Nah, contoh selanjutnya misalkan eh, jika VT ya, V fungsi T gitu, diberikan oleh persamaan VT sama dengan 45 dikurangi 10T, maka kalau kita mengganti T-nya 0, ya, V0 bernilai 45 dikurangi 10 kali 0, 45. Nah, kalau T-nya kita ganti 1, V1-nya 45 dikurangi 10 kali 1, bernilai 35. Dan seterusnya. Kalau misalkan nanti kita masukkan nilai T-nya 4, maka V4, 45 dikurangi 10 kali 4. Hasilnya 5. Nah, itu contoh subfungsi yang sederhana. Nah, selanjutnya perhatikan fungsi berikut ini. Ini trigonometri ya. Jika fx sama dengan cos x, maka f0 itu sama dengan cos 0, sama dengan 1. Nah, ini bisa kita cek di kalkulator. Lalu fp per 4 berarti sama dengan cos pi per 4, yaitu 0,707. Nah, perhatikan bahwa di dalam trigonometri, fungsi-fungsi trigonometri biasanya, bukan biasanya, itu secara default atau secara ini satuan atau yang digunakan adalah satuan sudutnya itu adalah dalam satuan radian. Jadi kalau cos 0 di sini berarti 0 radian. Kalau ditulis cos 1 berarti 1 radian gitu maksudnya. Sehingga nanti kalau kita mencari di dalam atau menggunakan kalkulator, maka kita harus mencarinya dalam mode rad, bukan mode degree. Nah, selanjutnya F pi per 2 itu berarti kita ganti X-nya dengan pi per 2, cos pi per 2, nilainya 0. Lalu Fp cos pi, nah, nilainya min 1. Lalu F2pi, nah, nilainya berarti cos 2pi, yaitu 1. Nah, kita bisa cek di nanti pakai kalkulator ya. Nah, tuh. Jadi untuk trigonometri secara kalau tidak ditulis secara khusus, maka itu dianggap bahwa sudut-sudutnya adalah dalam satuan radian. Nah, berikutnya perhatikan fungsi ini, dua fungsi ini. Yang pertama adalah fungsi Gx diberikan oleh X kuadrat sama min 2X plus 3. Dan Gt T kuadrat min 2T plus 3. Nah, jika kita mensubstitusikan X, misalkan ya X sama dengan 2 pada persamaan pertama, dan T sama dengan 2 pada persamaan kedua, maka akan diperoleh hasil yang sama, yaitu G2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 3. Nah, demikian juga kalau ini yang ini T kita ganti 2. Ya G2 berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 3. Hasilnya juga 3. Nah, artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa
susunan suatu persamaan menentukan suatu fungsi, bukan huruf yang digunakan untuk ubah bebas. Ya. Jadi mau pakai X, mau pakai T, atau mungkin ya yang lain A atau V, ya, atau J dan seterusnya, itu eh, itu yang menentukan suatu fungsi. Ya, dan susunannya yang menentukan. Jadi bukan hurufnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini eh, punya fungsi lain gitu, ya, misalkan fungsi H. Nah ini kita misalkan fungsi A, gitu ya. H fungsi A. Ditanyakan dalam A kuadrat min 2A plus 3. Gitu. Nah, ini susunannya sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Artinya kalau kita substitusikan A-nya 2, ya sama, kita peroleh hasil 3. Gitu. Nah, itu mengenai susunan fungsi. Nah, sekarang di dalam fungsi, itu karena tadi fungsi tadi kan di depan definisinya itu kalau disebut fungsi kalau satu nilai X itu tepat memasangkan dengan satu nilai Y. Nah, ilustrasi yang perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Jadi kalau ini adalah sebuah fungsi gitu, maka ini dia berfungsi untuk mengolah sesuatu gitu ya. Jadi ini kayak semacam unit ya, pengolah dalam suatu katakanlah mesin begitu. Fungsi ini adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk mengolah sesuatu ya. Jadi ada bahan yang dimasukkan ke dalam mesin. Nah, di dalamnya diolah lalu keluar berupa hasil. Ya, misalkan kalau dia mesin pencacah begitu, kita input apa kita masukkan rumput yang lonjoran gitu, kita masukkan, kita umpankan ke dalam mesin, keluarnya sudah berubah, yaitu berupa potongan-potongan rumput yang pendek begitu. Nah, analog dengan itu maka kalau fungsi ini juga dia mengolah sesuatu ya. Hanya saja kalau kita tadi misalkan mesin tadi mengolahnya itu dengan memotong misalkan, nah maka fungsi ini mengolah sesuatu yang diolah adalah berupa bilangan, angka dan jenisnya diolah dengan suatu rumus matematika tertentu sehingga keluar menjadi nilai tertentu. Jadi atau secara gampang dikatakan eh, F ini fungsi F ini mengubah inputnya, inputnya berupa X ya, kemudian diolah melalui persamaan-persamaan tadi. Nah, keluarlah output yang disebut sebagai fx. Gitu. Nah, masukan atau input ini disebut juga sebagai domain. Jadi daerah dari mana inputnya berasal itu disebut domain. Lalu fx-nya setiap nilai fx yang bersesuaian dengan x disebut sebagai output atau ring. Nah, jadi ini misalkan ini kalau ini digambarkan begini, D-nya domain, himpunan uh, domain itu yang sebelah kiri, maka dia nanti akan fungsi tadi memasangkan dengan tepat satu nilai di daerah hasil. Gitu. Nah, untuk setiap untuk Y sama dengan Fx, maka domain dari F ya, atau daerah asal dari F adalah himpunan nilai-nilai yang diperkenankan untuk berubah bebas X. Jadi artinya apa? Walaupun ini tadi disebut berubah bebas X, tapi kita tidak boleh sembarangan memasukkan X gitu ya.
Sebagai contoh, gini, artinya kayak tadi mesin pencacah rumput gitu ya, F ini. Nah, tentu input yang kita masukkan atau domainnya, ya, yaitu berarti dia hanya rumput dan jenisnya. Kalau kita memasukkan kayu misalkan, nah, maka tentu ini tidak bisa bekerja. Nah, demikian juga analog dengan domain fungsi. Jadi untuk Y sama dengan Fx, maka daerah asal F itu adalah nilai X yang diperkenankan saja, yang diperkenankan untuk berubah bebas X. Jadi tidak semua nilai X, hanya nilai X tertentu yang diperkenankan. Nah, penentuan domain tadi itu ada 3 kemungkinan, yaitu berdasarkan pertimbangan fisis atau geometris, kemudian yang kedua itu domain alami, dan yang ketiga itu domain yang dilakukan pembatasan khusus atau yang muncul karena pembatasan tertentu. Nah, adapun dari ring tadi ya, daerah hasil itu adalah himpunan semua nilai yang mungkin dari perubahan bebas Y. Ya. Contoh yang domain yang ditentukan dengan pertimbangan fisis dan geometris. Nah, ini misalkan di sini ada sebuah bangun atau sebuah area ya, yang berat area yang diarsir gitu ya, ini yang diperoleh dengan memotong ya, suatu persegi ukuran 10 kali 10 cm yang dipotong pojok-pojoknya dengan potongannya berbentuk persegi juga dengan sisi X ya, sama sisinya X kali X gitu. Nah, luas daerah yang diarsir itu bisa kita cari dengan persamaan ini, yaitu Y sama dengan A fungsi X ya, AX, yaitu tentu saja sama dengan luas total atau luas persegi sebelum dipotong gitu kan, 10 kali 10 cm yaitu 100 dikurangi dengan luas 4 kali luas persegi kecil yang bilang tadi, yaitu 4 kali X kuadrat, karena ini sisinya X kuadrat. Nah, dalam hal ini, kita tidak sembarangan menentukan X. Gitu. Kenapa? Karena nilai X tidak boleh negatif. Ya, karena X di sini menyatakan panjang. Jadi panjang sisi persegi kecil di sini. Nah, sehingga nilai X tidak boleh negatif karena tidak ada panjang negatif, itu tidak ada. Panjang itu selalu positif. Nah, demikian juga nilai X tidak boleh melebihi 5. Nah, kenapa tidak boleh melebihi 5? Nah, silakan dicoba kalau di sini. Kalau kita pas 5 begitu kan, X-nya kita ganti 5, maka ini A-nya bernilai 0 gitu kan. Nah, artinya habis. Nah, kalau tentu lebih dari 5, maka akan menghasilkan nilai yang negatif dan tidak ada nilai luas itu kok negatif. Maka X itu terbatas pada dua sisi pertimbangan geometris ini, yaitu tidak boleh lebih tidak atau tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 5. Nah, sehingga dengan demikian domain dari fungsi tersebut adalah himpunan, ya ditulis ini ya, X sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Atau kalau dalam notasi selang, nah, itu berupa selang tertutup dari 0 sampai 5. Nah, bagaimana ringnya? Nah, ringnya itu adalah nilai Y. Ya, nilai Y yang memiliki jangkauan antara 0, ya, kalau X-nya 5, dan 100 jika X-nya 0 tadi. Sehingga ring dari fungsi tersebut adalah, ya, kita tulis secara formal, Y, ya, himpunan Y sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 100. Atau dalam notasi selang, yaitu selang tertutup dari 0 sampai 100. Nah,
Itu domain yang muncul karena pertimbangan geometris. Nah, contoh berikutnya ini domain yang muncul karena pertimbangan fisis. Misalkan biaya untuk membuat suatu komponen mesin itu $125. Dan Fx adalah biaya dalam dolar untuk membuat X komponen mesin. Sejumlah X komponen mesin. Maka persamaan untuk X adalah Fx sama dengan 125X. Nah, secara fisis, X ini harus bilangan bulat tak negatif. Karena ia berkaitan dengan apa? Jumlah. Gitu. Bilangan. Jadi, satu mesin, dua mesin, tiga mesin. Kan tidak mungkin 1,5 mesin, kan tidak mungkin. Membuat mesin tapi separuh, itu kan tidak mungkin. Jadi harus bulat. 1, 2, 3, 4, 100, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian, domain F itu adalah himpunan semua X sedemikian rupa sehingga X ya itu 0, 1, 2, 3 atau bilangan bulat tak negatif. Dan biasanya ditulis secara lengkap ini Fx sama dengan 125X untuk X 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu contoh domain yang muncul atau ditentukan karena pertimbangan fisis. Nah, lalu ada domain alami. Nah, kalau berbeda dengan yang dua contoh tadi, nah, domain alami ini muncul murni dari pertimbangan matematika. Pertimbangan matematis, bukan karena persoalan geometris maupun persoalan fisis. Nah, misalnya begini, untuk fungsi hx, x plus 2 dibagi x min 1. Maka fungsi h tidak terdefinisi jika x sama dengan 1. Nah, ini mengapa gitu ya? Nah, karena kita kemarin sudah mempelajari bahwa sekarang kita cek kalau ini x-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Ini kan misalkan H1 ya. Ini akan menjadi 1 plus 2 dibagi 1 min 1, yaitu 3/0. Nah, kita kemarin sudah sepakat atau mengetahui bahwa pembagian dengan 0 itu dilarang. Nah, atau tidak terdefinisi. Maka di sini untuk X sama dengan 1 tadi disebut tidak terdefinisi karena apa? Menghasilkan pembagian sama dengan pembagian dengan 0. Nah, sedangkan untuk nilai X selain itu, selain 1, maka fungsi X terdefinisi dan fungsinya nilai real. Jadi domain H dengan demikian, domain H adalah semua bilangan real X kecuali 1. Gitu. Nah, dalam notasi selang ditulis begini. Ya, selang terbuka gabungan antara selang terbuka dari min tak hingga sampai 1 dan dari 1 sampai plus tak hingga gitu. Ini simbol untuk gabungannya U kayak U gitu ya. Jadi domainnya adalah selang terbuka min tak hingga sampai 1 gabungan selang terbuka 1 sampai plus tak hingga. Nah, bagaimana dengan ringnya? Nah, untuk mendapatkan ringnya dari di daerah mana ringnya, gitu, maka kita gunakan peubah tak bebas Y. Jadi H fungsi X tadi kita misalkan dengan Y. Gitu. Nah, jadi tadi kan ini kita misalkan Y sama dengan X plus 2 per X min 1. Nah, lalu kita modifikasi, ya, kita manipulasi namanya, kita otak-utik kalau dalamnya. Di Y semula, Y sama dengan X plus 2 dibagi X min 1. Ini kita kalikan silang ke kiri. Jadi menjadi X, Y kali X min 1 sama dengan X plus 2. Ini kita kalikan sama. Nah, gini ya, Y itu kan bisa saja dianggap Y plus 1. Lalu ini kita kalikan silang. Ini dengan sana. Gitu. Jadi Y kali X min 1
1 kali X plus 2. Nah, kalau kita jabarkan, Y kali X itu XY, Y kali min 1 min Y, sama dengan yang kanan tetap X plus 2. Nah, kalau kita kumpulkan yang X dengan X, Y dengan Y, maka X kita pindah ke kiri menjadi XY min X. Ya. Positif, pindah ruas jadi negatif. Lalu yang min Y kita pindah ke ruas kanan jadi plus Y. Begini. Nah, lalu ini kita faktorkan. X-nya kita keluarkan. Nah, XY dibagi X hasilnya Y. Lalu min X dibagi X hasilnya min 1. Nah, sehingga diperoleh X kali Y min 1 sama dengan Y plus 2. Nah, lalu X. Nah, ya, kita dapatkan X yaitu Y plus 2 dibagi Y min 1. Nah, dari bentuk ini juga nampak bahwa untuk Y sama dengan 1 itu tidak masuk dalam ring. Kenapa tadi? Kalau Y-nya sama dengan 1, itu menghasilkan pembagian dengan 0 yang menyebabkan tidak terdefinisi. Dengan demikian ringnya adalah ring dari fungsi H ini adalah himpunan semua X, demikian rupa Y tidak sama dengan 1. Atau dalam notasi selang begini. Ya, selang terbuka, gabungan selang terbuka, dari min tak hingga sampai 1 dan dari 1 sampai plus tak hingga. Nah, itu domain dan ring yang alami. Nah, domain yang ketiga yaitu yang ditentukan dengan pembatasan khusus. Ya, ini memang ditentukan, misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Nah, ini mendefinisikan fungsi yang domainnya berupa selang 0 sampai 2, selang tertutup 0 sampai 2. Nah, kalau tidak dibatasi, tidak disebutkan secara khusus, maka domain F adalah domain alami, yaitu semua bilangan real itu memenuhi persamaan. Atau dalam notasi selangnya adalah selang terbuka min tak hingga sampai plus tak hingga. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk fungsi sepotong-sepotong. Jadi kita tadi mengenal fungsi yang dinyatakan secara reguler gitu. Nah, ada kalanya suatu fungsi itu dinyatakan dengan sepotong-sepotong. Nah, contohnya begini. Nah, ini misalkan dalam penentuan ongkos taksi itu aturannya adalah 1 kilometer pertama itu 3.500 tarifnya. Nah, sedangkan untuk selebihnya, kalau lebih dari 1 kilometer, maka dikenakan tambahan Rp500 per kilometer. Kalau kita misalkan F3 adalah ongkos total dalam rupiah untuk jarak X kilometer, maka nilai Fx nanti didefinisikan begini, Fx sama dengan 3.500 untuk, ya, atau jika X atau jika 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, dan 3.500 plus 500 kali X min 1 jika X-nya lebih dari 1. Contoh fungsi sepotong. Nah, atau kalau kita ingat kemarin waktu membahas nilai mutlak, maka nilai mutlak juga dinyatakan sebagai fungsi sepotong-sepotong kan. Nah, jadi Fx nilai mutlak X ini juga dinyatakan dengan begini. Nah, dia X jika ya, X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan min X ya, jika X-nya kurang dari 0. Itu contoh lain dari fungsi sepotong-sepotong yang kemarin kita pelajari di nilai mutlak. Tadi mengenai domain dan ring. Nah, selanjutnya ya sebagaimana bilangan biasa yang
kita mengenal ada operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya, maka pada fungsi itu juga terdapat operasi-operasi semacam itu. Kita mulai dari operasi aritmetik ya, pada fungsi. Nah, perhatikan definisinya. Jika diberikan fungsi f dan g, maka rumus-rumus untuk rumus jumlah f plus g, rumus selisih f min g, hasil kali f dot g, dan hasil bagi f per g ya, didefinisikan sebagai berikut. F plus gx itu sama dengan fx ditambah gx. F min gx sama dengan fx dikurangi gx. F kali gx ya, kali f dot gx sama dengan fx dot gx. Lalu f per gx sama dengan fx per gx. Adapun mengenai domain dari fungsi-fungsi hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu didefinisikan sebagai irisan dari domain-domain f dan g. Nah, sedangkan khusus untuk domain fungsi f per g itu adalah irisan domain f dan domain g kecuali titik-titik yang menyebabkan gx sama dengan 0. Kenapa tadi? Karena pembagian dengan 0 itu dilarang. Nah, contoh, misalkan di sini ada fungsi fx, diberikan fungsi fx 1 plus akar x min 2, dan gx-nya adalah x plus 1. Maka tentukan atau dapatkan f plus gx, f min gx, f dot gx, f gx, f per gx. Nah, kita coba lihat yang pertama, f ditambah g, x itu. Jadi sesuai definisi di depan adalah fx ditambah gx. Fx-nya adalah 1 ditambah akar x min 2 ditambah gx, yaitu x plus 1. Nah, kita pecah sehingga nanti 1 ditambah 1 hasilnya 2. Terus ini x tidak ada temennya, tetap ditambah x, sama ini ditambah akar x min. Nah, sebaliknya ya, itu yang jumlahan. Nah, kalau yang pengurangan gimana? F min gx itu ya, f-nya tadi 1 ditambah akar x min 2 dikurangi x plus 1. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi, kita buka kurungnya gitu, 1 plus x akar x min 2 min x min 1. Nah, menjadi 1 dikurangi 1, 0. Ya, habis. Gitu. Jadi tinggal min x plus akar ya, x min 2. Nah, kalau yang pembagian ya, f per gx itu berarti 1 plus akar x min 2 dibagi x plus 1. Ada bentuknya seperti itu. Oh, ini yang D. Yang F kali F per G. Nah, kalau yang perkalian, F dot G
f.gx sama dengan ya tadi berarti 1 plus akar x min 2 kita kalikan dengan x plus 1. Sudah. Nah, itu contoh operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk fungsi. Baik, sebagai catatan ya, kadang-kadang perkalian f dot f itu ditulis sebagai f kuadrat. Jadi misalkan kalau fx-nya itu 4x, maka f kuadrat x adalah fx dot fx. Jadi 4x kali 4x, ya, 16x kuadrat. Atau secara umum, jika n adalah bilangan bulat positif, maka didefinisikan f pangkat n x itu artinya fx, fx, fx sampai dengan n suku. Bukan ya, sampai dengan n, sebanyak n. Di F1, F2, F3, sampai Fn. Nah, notasi ini biasanya digunakan pada fungsi trigonometri. Jadi misalkan untuk sin x kuadrat itu ditulis dengan sin kuadrat x. Sin x pangkat 3 berarti ditulis sin pangkat 3 x gitu. Atau kalau misalkan lagi cos x pangkat 4 maka ditulis cos pangkat 4 x. Nah, operasi berikutnya adalah komposisi. Ya. Tadi kita ada belajar operasi aritmetik, sekarang operasi yang lain yaitu komposisi fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Diketahui fungsi-fungsi f dan g, maka komposisi f dengan g itu ditulis dengan f OG, ya, f bundaran g gitu, adalah fungsi yang didefinisikan dengan ya, f OGX sama dengan fGX, fungsi f fungsi gx. Nah, adapun domainnya itu terdiri dari semua S dalam domain G, di mana GX dalam domain F. Nah, sebagai contoh gini, untuk lebih memahami maksud dari ini. Misalkan f(x)-nya adalah x kuadrat plus 5 dan gx-nya adalah akar x, maka dapatkan komposisi f dengan g. Lalu komposisi g dengan f. Nah, untuk yang pertama, f o g x tadi didefinisikan dengan fgx, ya kan? Jadi f fungsi gx. Nah, maka ini kita tulis, jadi dalam arti ini kita mensubstitusikan g dulu ke dalam fx gitu. Jadi di sini x kuadrat apa? Di sini x-nya kita ganti dengan gx gitu. Jadi gx, nah, ini sementara saya pakai begitu, gx kuadrat ditambah 5 gitu. Nah, tadi gx-nya adalah akar x ya, akar x. Akar x kuadrat itu ditambah 5 sehingga hasilnya adalah akar x kuadrat itu x ditambah 5 begitu. Nah, lalu bagaimana yang sebaliknya, yang kalau dibalik g o f x, ya berarti kita mengganti x yang ada di gx ini dengan fx gitu. Jadi akar, langsung saja ya, akar x-nya kita ganti dengan ini atau akar fx begitu. Nah, fx-nya adalah x kuadrat plus 5. Nah, ini adalah g o f x. Itu komposisi.
Nah, beberapa fungsi itu bisa kita nyatakan sebagai komposisi dari dua fungsi. Ya, misalkan di sini ya, contoh 213 nyatakan fungsi berikut sebagai komposisi dua fungsi. Ya. Yang A, Hx sama dengan X min 5 pangkat 3. Ini kita bisa anggap sebagai apa namanya komposisi dari dua fungsi gitu. Ya. Jadi kita anggap Hx ini adalah katakanlah f dx itu tadi ya. Nah, jadi dengan f-nya adalah misalkan ini kan kita anggap dengan f apa? X pangkat 5 gitu. Nah, x-nya f-nya adalah sorry, ini f ya. F-nya adalah x pangkat 5 dan g-nya adalah g-nya adalah 5 pangkat 3. Pangkat 3 dan g-nya adalah x pangkat 5. Jadi ini bisa kita anggap sebagai komposisi dari dua fungsi yaitu x pangkat 3 dan x min 5 itu. Ya. Sementara yang sin x pangkat 3 itu kita bisa anggap sebagai komposisi dari dua fungsi gitu, yaitu kalau kita nanti kita tulis dalam bentuk f di x ini nanti apa f-nya, apa g-nya gitu ya. Jadi yang dengan fungsi gx-nya adalah x pangkat 3 gitu dan f-nya fx-nya adalah fungsi sin x. Nah, sehingga sin x pangkat 3 itu kita peroleh dengan mengkomposisikan antara sin x dengan x pangkat 3. Itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sekilas melihat klasifikasi daripada fungsi. Ya. Yang pertama ada fungsi konstan, yaitu atau secara umum ditulis fx sama dengan c. Jadi misalkan fx sama dengan 7 atau fx sama dengan min 3. Misalkan. Maka ini bermakna mau x-nya berapapun ya nanti nilainya adalah 7. Ini konstan. Lalu ada fungsi monomial. Ya. Jadi berbentuk cx pangkat n. Misalnya 3x kuadrat, bx pangkat 4, min 5x. Ada fungsi polinomial, ya, terdiri dari jumlahan suku-suku pangkat. Poli banyak, ya. Nomial, jadi monomial. Jadi poli. Berbentuk seperti ini. Ada yang diurut dari pangkat terendah ke yang terbesar atau ada yang diurut dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Jadi misalkan umumnya itu yang digunakan ini yang terakhir. Jadi misalkan 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 5. Ini kan diurut pangkatnya dari yang pangkat 3 dulu, pangkat 2 dulu, pangkat 1, lalu tidak ada pangkatnya atau x pangkat 0. Atau bisa jadi kalau ditulis dalam bentuk yang pertama yang urutannya dibalik, berarti ini ditulis menjadi 5 plus 5 ya. 5 min, ini min ya, 5 min 2x plus 3x kuadrat plus 4x pangkat 3. Itu kalau kita urutkan dari apa namanya yang pangkat terkecil ke yang pangkat terbesar. Nah, ada juga yang disebut sebagai fungsi rasional, yaitu fungsi yang berbentuk pembagian rasio antara polinomial dengan polinomial yang lain. Misalkan ada fungsi fx, ya, x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus 3 dibagi
X kuadrat min 3. Ada juga fungsi aljabar eksplisit, yaitu fungsi yang gabungan dari semua bentuk aljabar yang mungkin, dari misalkan bentuk pangkat, bentuk akar, pembagian, penjumlahan, dan seterusnya. Misalnya fx sama dengan x pangkat 2/3. Itu bisa ditulis menjadi akar 3, akar pangkat 3 dari x kuadrat. Atau bentuk yang ini, gx sama dengan x min 2 kali akar x per x pangkat 3 plus akar x kuadrat plus 3. Itu namanya fungsi aljabar eksplisit. Nah, itu sementara klasifikasi fungsi. Ada fungsi-fungsi lain selain ini, diantaranya adalah fungsi aljabar implisit, kemudian fungsi eksponen transendental. Tapi itu nanti akan kita bahas pada pembahasan khusus terkait fungsi transendental. Terakhir dari pertemuan ini itu adalah tentang grafik fungsi, ya. Jadi bagaimana kita tadi mengetahui definisi, bagaimana menentukan, dan bagaimana domain, rank, dan seterusnya, operasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana grafik dari fungsi, ya, grafik suatu fungsi. Nah, grafik suatu fungsi f pada bidang x, y itu didefinisikan sebagai grafik dari persamaan y sama dengan f. Jadi, grafik fungsi f pada bidang x, y didefinisikan sebagai grafik dari persamaan y sama dengan fx. Contohnya begini. Ini adalah contoh grafik fungsi fx sama dengan x plus 2. Jadi kita menggambar y sama dengan x plus 2. Plot grafik y sama dengan persamaan y x plus 2. Yang kemarin kita sudah juga pelajari. Terus ini misalkan contoh grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang tertutup min 2 sampai 2. Ini. Yang ini secara manual kita peroleh dengan, ya, kita memilih. Ini memasukkan nilai x-nya dari min 2 sampai 2, dan kita tentukan y-nya, lalu titik-titiknya kita hubungkan, dan kita tarik garis mulus. Gitu. Nah, atau juga nanti kita bisa gambar dengan software. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Apakah grafik, coba perhatikan, grafik berikut ini apakah merupakan grafik fungsi fx? Gitu. Kan y sama dengan nilai mutlak x, itu seperti itu. Kemudian ini grafik lingkaran kemarin, lingkaran. Ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, R-nya 1. Atau ini yang ketiga, grafik y sama dengan sin 2. Nah, apakah ini merupakan grafik fungsi? Nah, untuk mengetahuinya ada yang disebut sebagai uji garis vertikal, ya, yaitu uji garis vertikal menyatakan, ya, suatu kurva dalam bidang x, y adalah grafik dari fungsi y sama dengan fx untuk suatu fungsi jika dan hanya jika tidak ada garis vertikal yang memotong kurva lebih dari satu titik. Kita cek ketiga grafik tadi. Nah, untuk grafik pertama ini kita uji, kita ambil garis vertikal. Nah, misalkan di situ thread warna merah. Nah, ini memotong di satu titik. Pun kalau ini kita geser-geser ke kanan dan ke kiri garisnya ini tetap memotong hanya di satu titik. Nah, berarti y sama dengan nilai mutlak x ini adalah, ya, merupakan grafik fungsi y sama dengan fx gitu. Jadi ini adalah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Nah, karena bagaimana untuk yang lingkaran ini? Nah, kita tes saja satu garis vertikal gitu. Nah, ternyata dia memotong di dua titik, sini dan
di sini. Nah, berarti dia ini bukan grafik fungsi, bukan menunjukkan grafik fungsi fx. Bagaimana dengan sin 2x? Kita cek garis vertikalnya. Nah, ini kalau garisnya kita geser-geser kiri kanan, oh iya, ternyata dia hanya memotong di satu titik saja, dia cuman. Nah, maka ini adalah juga merupakan grafik dari fx sama dengan sin 2x gitu. Nah, kenapa begitu? Karena tadi kembali ke definisi fungsi, bahwa fungsi itu harus memasangkan satu nilai x dari daerah ring, ya, tepat dengan satu nilai y di daerah hasil. Tidak boleh dua. Nah, ada juga uji garis horizontal, yaitu untuk garis horizontal itu untuk menguji apakah fungsi x sama dengan gy, ya, x sama dengan g fungsi y itu berupa fungsi atau bukan. Gitu. Yaitu grafik dari fungsi x sama dengan gy untuk suatu fungsi g jika dan hanya jika tidak ada garis horizontal yang memotong kurva lebih dari satu titik. Nah, kita cek lagi lingkaran kita tadi. Kita uji garis horizontal. Wah, ternyata motong juga. Berarti ini juga bukan fungsi GY. Gitu ya. Jadi ini bukan grafik fungsi X sama dengan GY. Bagaimana dengan yang fungsi tadi yang berbentuk parabola? Kalau kita pakai uji garis horizontal, ternyata dia bukan fungsi X sama dengan GY. Akan tetapi pakai uji garis horizontal lolos. Nah, ini jadi dia hanya fungsi eh, fx, tapi bukan fungsi gy. Nah, itu mengenai grafik daripada fungsi. Ya. Uji bisa diuji dengan garis. Kalau fungsinya adalah fungsi fx, kita uji dengan uji garis vertikal. Kalau fungsi y, gy, kita uji pakai garis horizontal. Oke. Baik, demikian untuk materi pada pertemuan ketiga ini terkait dengan fungsi sampai dengan grafik fungsi. Ya. Nah, eh, sekali lagi teman-teman bisa menggunakan alat bantu software untuk menggambar, untuk mencoba-coba bagaimana grafik suatu fungsi ataupun grafik kurva secara umum. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.